Ya luar biasa sekali, Luar bagus. biasa. Dari kondisi alamnya yang gemah ripah Loh Jinawi, ini luar biasa sekali dengan keadaan alam, dengan plasma nufah untuk kelapanya. Ini juga dari pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, dengan adanya kelapa ganja entok ini, jadi untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun nasional bisa diambil dari Kabupaten Kebumen. Selamat datang di panggung penyuluhan Sinar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kami sedang berada di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan di samping saya sudah ada beliau Bapak Heru Santoso SPMP, dan beliau adalah Subkoordinator Benih Tanaman Perkebunan di Balai Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang. Sehat ya Pak Heru? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sahabat Tani. Pak Heru itu jauh-jauh dari provinsi sampai ke Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya mau nanya nih, tanggapan Pak Heru itu untuk Kabupaten Kebumen sendiri nih apa ini Pak Heru? Ya luar biasa sekali, Luar bagus. biasa. Dari kondisi alamnya yang gemah ripah Loh Jinawi, ini luar biasa sekali dengan keadaan alam, dengan plasma nufah untuk kelapanya. Ini juga dari pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, dengan adanya kelapa ganja entok ini, jadi untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun nasional bisa diambil dari Kabupaten Kebumen. Nah, sahabat Tani, kelapa ganja entok Kebumen. Kita kembali lagi untuk membahas kelapa ganja entok Kebumen, tetapi yang sekarang itu lebih ke program-program pemerintah yang pada hari ini dibawa oleh beliau Pak Heru. Nah, sebelum itu kita tanyakan dulu Pak Heru, sampai ke Kabupaten Kebumen ini membawa program apa ini? Oh, ini Mbak. Ini kebetulan dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang dialokasikan pada Balai Benih Tanaman Perkebunan. Ini ada program nilai tambah dan daya saing industri penguatan perbenihan tanaman perkebunan. Salah satunya dengan memberikan pupuk untuk tanaman yang PITK yang telah ditetapkan oleh Kementan, itu meliputi urea, SP36 dan gliserit. Gliserit itu sendiri memang khusus, itu barang impor untuk khusus tanaman kelapa. Itu dalam arti untuk memacu protasnya. Jadi biar hasilnya lebih baik, nanti dijadikan sumber benih juga ada peningkatan, kan seperti itu. Ya, jadi sahabat Tani, ternyata Pak Heru membawa misi itu untuk bantuan pupuk ya Pak Heru ya, di mana di Kabupaten Kebumen itu sendiri kita mempunyai produk unggulan, produk lokal unggulan, yaitu kelapa ganja entok Kebumen. Seperti yang sudah ada di depan kita ini, termasuk salah satu dari produknya kelapa ganja entok Kebumen, kelapa mudanya. Gimana nih Pak Heru? Sudah mencicipi kan? Wah, Pak Heru? sudah luar biasa sekali, manis. Manis. Kan cocok. Ya sahabat Tani, seperti yang dikatakan beliau bahwa kelapa ganja entok Kebumen memang luar biasa tadi, sepertinya ya luar biasa, termasuk juga produk-produknya. Dan yang ada di belakang kami itu memang produk dalam bentuk bibitnya gitu, yang di depan ada kelapa mudanya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa program-program itu yang sampai ke Kabupaten Kebumen itu merupakan salah satu bentuk dari perhatian dan dukungan pemerintah untuk pengembangan kelapa ganja entok Kebumen. Selain itu ada program apa lagi Pak? Itu kan meliputi yang dari kegiatan 05TP, itu yang ke BPSB, yang sertifikasinya, identifikasi, jadi itu nanti ke BPSB-nya yang untuk mengeluarkan sertifikasi. Jadi ada penambahan potensi yang tanaman muda, untuk potensinya hasil bagus bisa penetapan, kan seperti itu. Jadi untuk pemenuhan benihnya itu kita dorong terus, kan seperti itu, supaya berkembang, jadi bisa meningkatkan pendapatan petani yang ada di
Kebumen khususnya Jawa Tengah kan seperti itu. Pak Heru, tadi disampaikan bahwa untuk salah satu bentuk dari perhatian pemerintah adalah pemberian bantuan pupuk untuk mengembangkan kelapa ganja Endok Kebumen. Di Kabupaten Kebumen sendiri, ini ada berapa kecamatan atau desa yang mendapatkan itu atau hanya di Kecamatan Alian saja? Oh tidak, yang dialokasikan pada Kabupaten Kebumen, pada Balai Benih Tanaman Perkebunan itu ada 3 kecamatan. Itu meliputi Kecamatan Alian, yang kedua Kecamatan Bulu Pesantren, yang ketiga Kecamatan Rawakele kan itu ada 3. Jadi yang tersebar kan seperti itu. Bila manakala nanti ada tambahan PITK baru, itu mau tidak mau bisa diusulkan ke APBN melalui proposal Dinas Kabupaten. Jadi jangan sampai terlambat, itu bisa diusulkan. Jadi bisa mendapatkan tambahan untuk meningkatkan produktivitasnya kan seperti itu. Jadi tadi salah satunya mungkin kalau saya tangkap tadi salah satu persyaratannya untuk mendapatkan itu harus sudah ditetapkan PITK. Betul, begitu ya Pak ya. Yeah. Mungkin perlu Bapak sampaikan juga, ada sahabat tani kita yang belum paham ini, PITK tadi disebut oleh Pak Heru, apakah PITK itu sebenarnya apa ini? Pohon induk terpilih untuk kelapa kan seperti itu. Jadi itu melalui dari pemulihannya dari Balai Besar Surabaya, dari Direktorat. Jadi untuk penambahannya itu dari lintas sektoral yang menangani itu bisa ditetapkan sebagai sumber benihnya kan seperti itu. Jadi untuk mengurangi kelangkaan benih. Ya kan seperti itu. Jadi PITK adalah pohon induk terpilih untuk kelapa. Dan sahabat tani mungkin yang di daerah Kebumen itu mempunyai potensi kelapa ganja Endok Kebumen, ingin juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, monggo bisa mengajukan lewat e-proposal gitu ya Pak ya. Mengajukan e-proposal dengan syarat PITK, sudah ada penambahan PITK, begitu ya Pak Heru. Kemudian selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, bahwa kita di Kabupaten Kebumen kan itu sudah menjadi produk unggulan lokal, komoditas unggulan lokal. Kelapa ganja Endok Kebumen yang kalau tidak salah itu sudah dilepas pada tahun 2019. Nah, untuk pengembangannya apakah dari pihak provinsi atau Balai Benih Tanaman Perkebunan maksud kami, apakah ada saran atau pesan tertentu untuk kami yang kami yang selaku petani atau selaku pemerintah desa atau stakeholder lainnya? Harapannya itu untuk yang sudah ada, untuk menambah perekonomian desa, manakala itu ada desa yang punya kas untuk membuat kebun induk. Itu kan minimal syaratnya yang di Kementan itu kan minimal untuk genjah itu 2 hektar. Itu bisa kan seperti itu. Jadi sayang sekali kalau ini Plasma Nuva yang luar biasa ini kebun induknya aja tidak terbangun. Jadi sayanglah nanti untuk mencukupi, untuk menyelamatkan sumber benih yang sudah ditetapkan dan banyak diminati masyarakat karena sebagai kelapa muda. Ini kan kalau bisa ini menjanjikan sekali. Kan syaratnya yang untuk kebun induk penetapannya kan 7 tahun. Jadi sayang sekali kalau bisa untuk membangun kebun induk. Kalau bisa mulai dari sekarang juga. Betul, ya Pak ya. Itu juga ternyata bisa di tingkat pemerintah desa bisa ya Pak ya? Bisa. Tidak harus tingkat kabupaten? Tidak. Kalau tingkat kabupaten apabila ada UPTD punya kebun dinas yang memungkinkan persyaratannya bisa untuk membuat kebun induknya kan seperti itu. Nah, untuk kebun induknya sendiri itu apakah ada persyaratan, mungkin luasannya harus berapa gitu atau gimana? Ya itu tadi Mbak, itu minimal 2 hektar. Iya, minimal 2 hektar. Lebih luas lagi, lebih bagus kan seperti itu kan. Syarat minimalnya itu harus terpenuhi. Apabila kurang, ya tidak bisa ditetapkan kan seperti itu. Karena memang ini juga mungkin salah satu upaya untuk melestarikan
kelapa ganja Enrok Kebumen sendiri. Jangan sampai nanti kelapa ganja Enrok Kebumen yang dari namanya saja sudah jelas ya, ini dari Kebumen, tapi ternyata nanti Kebumennya sendiri malah kehilangan gitu ya Pak ya. Jangan sampai, sahabat tani khususnya yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah Pak Heru, ini mungkin pertanyaan terakhir deh Pak, untuk Pak Heru sendiri, harapan kedepannya untuk petani kita, petani kelapa khususnya, untuk pengembangan kelapa ganja Enrok Kebumen, khususnya juga di Kabupaten Kebumen, juga untuk di nasional pada umumnya, ini gimana nih? Ya, satu itu menjaga kualitas dari benih. Jadi yang beredar itu harusnya tetap bersertifikat. Itu untuk menjaga pemalsuan dari produk kelapa ganja yang lain kan seperti itu. Jadi legalitas formalnya itu melalui sertifikasi. Jadi barang benih yang beredar keluar daerah itu jelas, masalahnya kan tercatat. Oh, dijual kemana, membelinya provinsi mana, berapa batang. Jadi sebagai kontrolnya itu dari sertifikasinya itu. Ya, itu kunci pokok. Yang kedua itu nanti harus sinkron lah dari pembina teknis kabupaten, penyuluh yang di kecamatan itu ikut mengawasi. Jadi menjaga image barang yang bagus, nanti ada komplainan benih yang jelek, nanti rusak semuanya. Ini sayang sekali. Ini kan baru booming. Alangkah baiknya dijaga betul barang yang benih yang keluar itu. Jadi termasuk tugas kita bersama ya untuk menjaga keaslian benihnya atau menjaga kualitas benih atau bibit kelapa ganja Enrok Kebumen. Dan untuk sahabat tani, jangan lupa pesan beliau bahwa jika ingin mendapatkan bibit kelapa ganja Enrok Kebumen, pastikan bahwa itu berasal dari sumber benihnya langsung ya Pak, dan juga yang bersertifikat. Oke, terima kasih Pak Heru, dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari Pak Heru, silahkan untuk sahabat tani kita. Ya, semoga kedepannya semakin maju benih kita yang di Kebumen itu semakin moncer dengan menjaga kualitas. Kedepannya biar terjaga betul, tidak ada pemalsuan. Jadi harapannya bisa meningkatkan produksi maupun kesejahteraan petani yang ada di Kebumen. Dan juga petani kelapanya juga akan berjaya, semakin berjaya seperti salamnya kelapa yang gimana nih Pak Heru? Ini salamnya kelapa. Nyiur melambe. Oh gini, kan nyiur melambe, ini, jadi salam kelapa kayak gini ya. Dan kalau tidak salah saya juga sering dengar sama dari petugasnya kelapa itu, jadi kalau nggak salah ya Pak Heru, salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Begitu ya Pak Heru. Ya sahabat tani, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Heru yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ini, sudah sampai ke Kabupaten Kebumen dan beliau bersedia untuk diwawancarai kami gitu ya. Mohon maaf sekali jika ada kata yang nantinya kurang berkenan buat Pak Heru, dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Yarsi, terima kasih dan sampai jumpa.